Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anugrah Maharani, NIM B5221946. Saya berasal dari kelas C1, mata kuliah Kesehatan Masyarakat Pasca Bencana, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai remedial UTS mata kuliah Kesehatan Bencana. Yang pertama yakni kita berbicara tentang kapasitas. Kapasitas itu sendiri adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana, dan terpadu. Adapun kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana terdiri dari dua. Yang pertama yakni kapasitas terhadap kerentanan, yakni berupa mitigasi dan pencegahan. Yang kedua, kapasitas terhadap ancaman, yakni kapasitas yang berasal dari masyarakat berupa kesiapan dan kebutuhan bertahan hidup. Salah satu contoh dari kapasitas berasal dari hasil penelitian di Kecamatan Tawangmangu, yakni tingkat kapasitas masyarakat Kecamatan Tawangmangu dalam menghadapi longsor berada pada tingkat sedang hingga tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun yang disebut strategi chopping, yang berbentuk struktural dan non-struktural, sebagai bentuk mengurangi kerugian dalam menghadapi bencana longsor, serta didukung kapasitas lainnya, berupa tingkat pendidikan yang tinggi, tingkat penghasilan yang stabil, dan tipe rumah yang dapat menghindari atau mengurangi kerusakan ketika bencana longsor. Adapun strategi chopping yang dimaksud, yakni diantaranya pembangunan saluran air secara bergotong royong, menyokong rumah menggunakan bambu agar tidak roboh, pembangunan tebing beton di sisi jalan, serta pembangunan jalan dengan konstruksi beton. Selanjutnya yakni kerentanan. Kerentanan bencana alam merupakan sejauh mana suatu sistem atau unit cenderung mengalami kerusakan karena pengaruh dari bencana. Adapun contohnya yakni pada kajian kerentanan bencana Kabupaten Gunung Kidul yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kerugian dan penduduk terpapar akibat terjadinya bencana. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa tingkat kerentanan sosial di Kabupaten Gunung Kidul sebagian besar disebabkan oleh kepadatan penduduk di suatu wilayah. Wilayah dengan tingkat kerentanan sosial tinggi rata-rata memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan penduduk di suatu wilayah sendiri disebabkan oleh terpusatnya konsentrasi di wilayah yang merupakan pusat pertumbuhan atau ibu kota kecamatan atau wilayah yang berbatasan langsung dengan jaringan jalan kolektor primer maupun sekunder. Adapun kerentanan dari suatu wilayah dapat kita ketahui dari peta kerentanan sosial, peta kerentanan ekonomi, peta kerentanan lingkungan. Tentunya terkhusus pada Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya yakni cara menghitung resiko bencana. Yang pertama rumusnya. Rumusnya adalah resiko bencana sama dengan ancaman atau hazard dikali kerentanan atau vulnerability dibagi kapasitas atau capacity. Di sini resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Adapun ancaman atau hazard adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa, atau kehilangan harta benda. Selanjutnya, kerentanan atau vulnerability adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya, baik bahaya alam maupun bahaya buatan, yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana atau disaster atau tidak. Selanjutnya, kapasitas atau capacity adalah kapasitas yang tersedia untuk pemulihan kembali setelah terjadi bencana.